Assalamualaikum, salam sehat dan berbahagia semua. Ketemu lagi deh dengan Hafaz. Kali ini membaca Harry Potter dan Piala Api. Harry Potter dan Piala Api ini adalah Harry Potter tahun keempat. Oke, biar nggak kelupaan, saya minta maaf di depan. Maaf kalau saya salah dalam membacakan istilah, nama tempat, nama tokoh, ataupun nama-nama yang lain, istilah bahasa Indonesia, bahasa asing. Saya terbata-bata membaca, saya mungkin ada kesalahan dalam intonasi, saya mohon maaf. Saya mungkin salah dalam membaca tanda baca, saya mohon maaf. Semoga tetap menghibur kalian semua. Oke, bagian pertama, rumah Riddle. Untuk yang nggak tahu siapa Riddle, selengkapnya silahkan baca Harry Potter tahun kedua, Harry Potter dan And the Chamber of Secret dan Kamar Rahasia. Rumah Riddle. Penduduk desa Little Hangleton masih menyebut-nyebutnya sebagai rumah Riddle. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya keluarga Riddle tak tinggal lagi di sana. Rumah itu terletak di atas bukit menghadap ke desa. Beberapa di antara jendela-jendelanya ditutup papan. Genting-gentingnya hilang di sana-sini. Dan sulur-sulur tumbuhan menjalar merambat liar di dinding-dindingnya. Rumah yang dulunya gedung indah dan bangunan paling besar serta megah di daerah itu kini lembab, terlantar, dan kosong. Semua penduduk Little Hangleton setuju bahwa rumah tua itu angker. Setengah abad yang lalu sesuatu yang ganjil dan mengerikan terjadi di sana. Sesuatu yang masih sering dibicarakan oleh para penduduk usia lanjut. Jika tidak ada topik menarik untuk bergosip, peristiwa itu diceritakan berulang kali oleh begitu banyak orang dan disulam di begitu banyak tempat, sehingga tak seorang pun yakin bagaimana kejadian yang sebenarnya. Meskipun demikian, semua versi kisah itu dimulai di tempat yang sama, 50 tahun yang lalu. Pada suatu subuh di musim panas yang cerah, ketika rumah Riddle masih terpelihara dan sangat mengesankan, seorang pelayan wanita masuk ke ruang keluarga dan menemukan ketiga anggota keluarga Riddle meninggal. Si pelayan berlari menjerit-jerit menuruni bukit, masuk ke desa, dan membangunkan sebanyak mungkin orang. Tergeletak dengan mata membalalak, sedingin es, masih memakai pakaian yang makan malam. Polisi dipanggil dan suruh Little Hangleton heboh. Kaget, tapi ingin tahu. Tak seorang pun memboroskan tenaga dengan berpura-pura merasa sedih kehilangan keluarga Riddle, karena mereka sangat tidak disenangi. Pasangan tua Mr. dan Mrs. Riddle kaya, sombong, dan kasar. Dan anak laki-laki mereka yang sudah dewasa lebih parah lagi. Para penduduk desa cuma penasaran, ingin tahu identitas pembunuh mereka. Karena jelas, ketiga orang yang sehat tak mungkin semuanya meninggal secara alami pada malam yang sama. The Hanged Man, rumah minum di desa itu laris bukan buatan malam itu. Seluruh desa tampaknya keluar untuk mendiskusikan pembunuhan ini. Imbalan karena telah meninggalkan perapian, mereka peroleh ketika juru masak keluarga Riddle tiba secara dramatis di tengah mereka dan mengumumkan kepada hadirin di rumah minum yang mendadak sunyi bahwa seorang pria bernama Frank Bryce baru saja ditangkap. "Frank?" teriak beberapa orang. "Mana mungkin?" Frank Bryce adalah tukang kebun keluarga Riddle. Dia tinggal sendiri di pondok tak terurus di lahan rumah Riddle. Frank kembali dari peperangan dengan kaki yang sangat kaku dan sangat tidak suka kerumunan orang serta kebisingan. Sejak itu dia bekerja kepada keluarga Riddle. Orang-orang segera berebut membelikan minum si juru masak karena ingin mendengar lebih banyak detailnya. "Dari dulu menurutku dia itu aneh," kata si wanita penuh semangat kepada penduduk desa yang mendengarkan. Setelah meneguk habis segelas sherry yang keempat, "Dia tidak ramah.
Aku sudah beratus-ratus kali menawarinya minum. Tak suka bergaul ke dia. Ah, jangan begitu, kata wanita di bar. Frank telah mengalami perang yang keras. Dia senang hidup tidak tenang. Dia senang hidup tenang. Tak ada alasan untuk siapa lagi yang punya kunci pintu belakang kalau begitu, tukas si juru masak. Ada kunci cadangan yang menggantung di pondok si tukang kebun itu. Sejauh yang aku ingat, tak ada orang yang memaksa masuk ke semalam. Tak ada jendela yang didobrak. Yang perlu dilakukan Frank hanyalah datang diam-diam ke rumah besar ketika dia semua sedang tidur. Para penduduk desa bertukar pandang suram. Dari dulu aku berpendapat ada yang tidak menyenangkan padanya, gerutu seorang laki-laki di bar. Perang yang membuatnya jadi aneh, kalau menurut pendapatku, kata si pemilik rumah minum. Aku pernah bilang, jangan sampai membuat Frank marah, kan Dot? Kata seorang wanita penuh semangat di sudut. Gampang sekali marah, kata Dot, ngangguk-ngangguk seru. Aku masih ingat, waktu dia masih kecil, paginya nyaris tak ada orang di Little Hamilton yang meragukan bahwa Frank Bryce telah membunuh keluarga Riddle. Tetapi di kota tetangga, Great Hamilton, di dalam kantor polisi yang gelap dan kotor, Frank bertahan mengatakan berulang-ulang bahwa dia tidak bersalah dan bahwa satu-satunya orang yang dilihatnya berada dekat rumah pada hari kematian keluarga Riddle adalah seorang remaja asing berambut gelap dan pucat. Tak seorang pun di desa melihat anak itu, dan polisi yakin anak itu cuma rekaan Frank. Kemudian ketika keadaan Frank tampaknya sudah gawat, laporan polisi otopsi tubuh keluarga Riddle tiba dan mengubah segalanya. Para polisi belum pernah membaca laporan seganjil itu. Tim dokter telah memeriksa ketiga jenazah dan menyimpulkan bahwa tak seorang pun dari mereka yang diracun, ditusuk, ditembak, dicekik, dibekap, sampai tak bisa bernapas. Atau sejauh yang mereka bisa katakan, dilukai sedikit pun. Bahkan, menurut laporan itu selanjutnya, ketiga keluarga Riddle berada dalam kondisi kesehatan yang sempurna, terlepas dari kenyataan bahwa mereka bertiga mati. Meskipun demikian, para dokter melihat seakan memaksa menemukan sesuatu yang tidak beres pada ketiga jenazah, bahwa di wajah masing-masing tersirat kengerian. Tetapi seperti yang dikatakan polisi yang frustasi, siapa sih yang pernah dengar ketiga orang ketakutan sampai mati? Karena tak ada bukti bahwa keluarga Riddle dibunuh, polisi terpaksa melepaskan Frank. Keluarga Riddle dimakamkan di halaman gereja Little Hamilton, dan makam mereka menjadi objek keingintahuan selama beberapa tahun. Betapa herannya semua orang, juga diwarnai kecurigaan. Ketika Frank Bryce kembali ke pondoknya di halaman rumah Riddle, menurutku dia membunuh mereka. Dan aku tak peduli apa yang dikatakan polisi, kata Dot, The Hanged Man. Dan kalau dia punya harga diri, mestinya dia meninggalkan desa ini karena kita tahu bahwa dia pelakunya. Tetapi Frank tidak pergi. Dia tinggal dan mengurus kebun bagi keluarga berikutnya yang tinggal di rumah Riddle, dan keluarga berikutnya lagi. Karena tak ada keluarga yang tinggal lama di situ. Mungkin sebagian karena Frank lah para pemilik baru itu mengatakan ada perasaan tak enak tinggal di tempat itu, yang seiring absennya penghuni mulai terlantar. Laki kaya pemilik rumah Riddle yang sekarang tak pernah tinggal di situ ataupun menggunakan rumah itu untuk sesuatu. Orang-orang di desa mengatakan dia mempertahankan rumah itu untuk alasan pajak, meskipun tak ada yang tahu persis apa maksudnya. Meskipun demikian, si pemilik rumah itu terus menggaji Frank untuk terus mengurus kebunnya. Frank sudah hampir mencapai ulang tahunnya yang ke-77 sekarang. Sangat tuli, kakinya yang sakit lebih kaku dari sebelumnya. Tapi dia masih tampak berkebun di dekat-dekat petak bunga saat udara cerah. Meskipun alang-alang mulai tumbuh subur di mana-mana, betapapun usaha Frank untuk menahannya. Alang-alang bukan satu-satunya masalah Frank. Anak-anak lelaki di desa punya kebiasaan melempar-lempar batu ke jendela-jendela rumah Riddle. Mereka mengendarai sepeda di halaman rumput yang dengan susah payah diusahakan Frank untuk tumbuh rata. Sekali-sekali mereka masuk ke dalam rumah jika sedang bertaruh siapa yang lebih berani di antara mereka. Mereka tahu bahwa pengabdian Frank kepada
rumah dan halamannya hampir seperti obsesi dan mereka geli melihat Frank berjalan terpincang-pincang menyeberangi halaman, mengayun-ayunkan tongkatnya dan berteriak-teriak parau kepada mereka. Frank sendiri mengira anak-anak itu menyiksanya karena mereka seperti orang seperti juga orang tua dan kakek-kakek nenek mereka menganggapnya pembunuh. Jadi ketika Frank terbangun pada suatu malam di bulan Agustus dan melihat sesuatu yang sangat ganjil di rumah besar, dia cuma mengira anak-anak itu telah bertindak selangkah lebih jauh dalam usaha mereka untuk menghukumnya. Kaki Frank yang sakitlah yang membuatnya terbangun. Kaki itu semakin sakit ketika usianya semakin lanjut. Frank bangun dan berjalan terpincang-pincang ke dapur dengan memaksa mengisi ulang botol air panasnya untuk mengurangi kekakuan pada lututnya. Saat berdiri di depan wastafel mengisi ketelnya, dia mendongak menatap rumah Riddle dan melihat lampu berpendar di atas jendela atas. Frank langsung tahu apa yang terjadi. Anak-anak nakal itu telah memasuki rumah dan melihat cahaya yang berkelap-kelip itu. Rupanya mereka telah menyalakan api. Frank tidak memiliki telepon. Lagi pula dia sudah tidak mempercayai polisi sejak mereka menangkapnya dan menginterogasinya soal kematian keluarga Riddle. Dia langsung meletakkan ketelnya, bergegas kembali ke atas secepat kakinya yang sakit bisa membawanya. Dan segera saja sudah sudah berada kembali di dapurnya, sudah berpakaian lengkap dan mengambil kunci tua berkarat dari kaitannya di sebelah pintu. Dia mengambil tongkatnya yang bersandar di dinding lalu berjalan keluar. Pintu depan rumah Riddle tak menunjukkan bekas-bekas dibuka paksa. Demikian juga jendela-jendelanya. Frank terpincang-pincang memutar ke belakang rumah, sampai dia tiba di pintu yang nyaris tersembunyi oleh sulur-sulur tanaman. Mengambil kunci tuanya, memasukkannya ke dalam lubang kunci dan membuka pintu tanpa suara. Dia masuk ke dalam dapur yang besar. Walau sudah bertahun-tahun Frank tidak masuk ke situ, dia masih ingat di mana letak pintu yang menuju ke ruang depan dan dia meraba-raba menuju pintu itu. Hidungnya dipenuhi bau apek dan lumut, telinganya dipasang tajam kalau ada bunyi langkah kaki atau suara-suara dari atas. Dia tiba di ruang depan yang agak lebih terang karena adanya dua jendela kaca besar yang berkisi di kiri kanan pintu depan, dan mulai menaiki tangga. Dalam hati dia mensyukuri debu tebal yang menyelimuti tangga batu itu karena meredam bunyi kaki dan tongkatnya. Setiba di bordes, Frank membelok ke kanan dan langsung melihat di mana si pengacau berada. Di ujung lorong ada pintu yang sedikit terbuka dan cahaya yang berkelap-kelip menerobos dari celahnya, membentuk seleret sinar keemasan di atas santai yang gelap. Frank merayap, semakin lama semakin dekat, memegang tongkatnya erat-erat. Kira-kira semeter dari pintu, dia bisa melihat sebagian kecil ruangan di dalam. Api itu sekarang bisa melihatnya dinyalakan di perapian. Ini membuatnya heran. Kemudian dia berhenti bergerak dan mendengarkan tajam-tajam, karena terdengar suara seorang lelaki bicara dari dalam ruangan itu. Suara itu kedengarannya takut-takut. Masih ada sedikit dalam botol yang mulia. Kalau Anda masih lapar, nanti, kata suara yang kedua. Juga suara laki-laki, tapi yang ini melengking tinggi aneh dan sedingin angin bersalju yang mendadak bertiup. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat bulu tengkuk Frank berdiri. Dekatkan api itu. Dekatkan aku ke api, Wormtail. Frank menghadapkan telinga kanannya ke arah pintu agar bisa mendengar lebih baik. Terdengar denting botol yang diletakkan di atas permukaan yang keras, disusul bunyi derit kursi yang besar diseret di atas lantai. Sekilas Frank melihat seorang laki-laki kecil, punggungnya menghadap pintu, mendorong kursi ke dekat perapian. Dia memakai jubah panjang hitam dan bagian belakang kepalanya botak. Kemudian dia menghilang dari pandangannya. Di mana lagi nih? Tanya suara yang dingin. Saya tidak tahu yang mulia, kata suara pertama, nadanya cemas. Dia memeriksa rumah, kurasa. Perah dia sebelum kita tidur, Wormtail, kata suara kedua. Aku perlu makanan di malam hari.
Perjalanan ini membuatku sangat lelah. Dengan dahi berkerut, Frank lebih mendekatkan telinganya yang masih baik ke pintu. Mendengarkan dengan teliti. Sunyi sejenak, kemudian yang bernama Wormtail berbicara kembali. Yang mulia, bolehkah saya bertanya, berapa lama kita akan tinggal di sini? Seminggu, kata suara dingin itu. Mungkin lebih lama lagi. Tetapi ini cukup nyaman dan rencana kita belum bisa dijalankan. Oh, kalau kita bertindak sebelum Piala Dunia Quidditch selesai. Frank memasukkan kelengkingan yang bengkok ke dalam telinganya dan memutarnya. Tak diragukan lagi, gara-gara mengumpulkan kotoran telinga. Dia telah mendengar kata Quidditch, yang baginya sama sekali bukan sebuah kata. Piala Quidditch. Piala Quidditch yang mulia, kata Wormtail. Frank mengorek telinganya lebih keras lagi. Maaf, tapi saya tak mengerti. Kenapa kita harus menunggu sampai Piala Quidditch Piala Dunia selesai? Dasar goblok! Sekarang ini penyihir sedang berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Dan semua pegawai Kementerian Sihir yang suka mencampuri urusan orang lain akan bertugas mengawasi kalau ada kegiatan yang tidak biasa. Mengecek dan mengecek ulang identitas. Mereka akan terobsesi dengan keamanan. Jangan sampai Muggle mencurigai sesuatu. Jadi kita menunggu. Frank berhenti berusaha membersihkan telinganya. Dia telah mendengar jelas sekali kata-kata Kementerian Sihir, penyihir, dan Muggle. Jelas, masing-masing istilah itu berarti sesuatu yang rahasia. Dan Frank hanya bisa memikirkan dua jenis orang yang berbicara dengan kode. Mata-mata dan kriminal. Frank mengeratkan pegangannya pada tongkatnya dan mendengarkan lagi dengan lebih teliti. Yang mulia masih bertekad melakukannya kalau begitu, kata Wormtail. Tentu saja, Wormtail. Ada ancaman dalam suara dingin itu sekarang. Hening sejenak, dan kemudian Wormtail bicara. Kata-katanya meluncur terburu-buru seakan dia memaksakan diri mengucapkannya sebelum hilang keberaniannya. Bisakah dilakukan tanpa Harry Potter yang mulia? Hening lagi, lebih lama, dan kemudian tanpa Harry Potter, desah suara kedua pelan. Begitu mau. Yang mulia, saya tidak bermaksud melindungi anak itu, kata Wormtail. Suaranya jadi melengking seperti mencicit. Anak itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Sama sekali tidak. Hanya saja kalau kita menggunakan penyihir lain, penyihir siapa saja, hal ini bisa dilakukan jauh lebih cepat jika yang mulia mengizinkan saya pergi sebentar. Anda tahu, saya bisa menyamar dengan sangat efektif. Saya bisa kembali ke sini 2 hari kemudian dengan membawa orang yang cocok. Aku bisa menggunakan penyihir lain, kata suara dingin itu pelan. Memang betul. Yang mulia, itu masuk akal, kata Wormtail. Sekarang terdengar lega sekali. Menangkap Harry Potter akan sangat sulit sekali. Dia dilindungi dengan amat ketat. Jadi, kau bersukarela pergi dan mencarikan gantinya? Aku jadi penasaran. Mungkin tugas mengurusku sudah menjemukanmu? Wormtail? Mungkinkah saran mengubah rencana ini tak lain hanyalah usaha untuk meninggalkanku? Yang mulia, saya tak sama sekali tak punya keinginan meninggalkan Anda. Sama sekali tidak. Jangan membohongiku, desis suara kedua. Aku selalu bisa tahu, Wormtail. Kau menyesal telah kembali kepadaku. Aku membuatmu jijik. Aku melihatmu menjengit saat kau menatapku, merasakan kau bergidik saat kau menyentuhku. Tidak, pengabdian saya hanyalah untuk yang mulia. Pengabdianmu tak lain hanyalah kepengecutan. Kau tak akan berada di sini kalau bisa ke tempat lain.
Bagaimana aku bisa bertahan tanpa kau? Padahal aku perlu diberi makan beberapa jam sekali. Siapa yang bisa memerah gini? Tetapi yang mulia tampak jauh lebih kuat. Pembong! Desah suara yang kedua. Aku tidak lebih kuat. Dan beberapa hari sendirian sudah cukup untuk memunahkanku sedikit kesehatan yang dapat dari perawatanmu yang kaku. Diam! Wormtail yang sejak tadi merepet tak jelas langsung terdiam. Selama beberapa detik Frank hanya bisa mendengar derik api. Kemudian laki-laki kedua berbicara lagi dalam bisikan yang nyaris seperti desisan. Aku punya alasan kenapa menggunakan anak itu, seperti yang sudah kujelaskan kepadamu. Dan aku tak mau memakai yang lain. Aku sudah menunggu selama 13 tahun. Beberapa bulan lagi tak ada artinya. Sedangkan mengenai perlindungan yang anak itu, aku yakin rencanaku akan efektif. Yang diperlukan hanya sedikit keberanian darimu, Wormtail. Keberanian yang akan kau temukan kalau kau tak ingin merasakan kemurkaan Lord Voldemort yang sebesar-besarnya. Yang mulia, saya harus bicara, kata Wormtail panik. Sepanjang perjalanan saya telah memikirkan rencana ini, Tuan. Menghilangnya Bertha Jorkins pasti tak lama lagi akan disadari. Dan kalau saya yang membunuh? Kalau, Bisik suara yang kedua. Kalau kau mengikuti rencana Wormtail, kementerian tak perlu tahu bahwa ada orang lain yang mati. Kau akan melakukannya diam-diam tanpa banyak cincong. Tapi aku cuma berharap aku bisa melakukannya sendiri. Tetapi dalam kondisiku yang sekarang, ayolah Wormtail, satu lagi penghalang kita singkirkan dan jalan kita ke Harry Potter aman. Aku tidak memintamu melakukannya sendirian. Pada saat itu abdiku yang setia sudah akan bergabung dengan kita. Saya abdi yang setia, kata Wormtail ada agak sedikit protes dalam suaranya. Wormtail, aku perlu orang yang punya otak, orang yang kesetiaannya tak pernah goyah, dan kau sayangnya tak memenuhi kedua syarat itu. Saya menemukan Anda, kata Wormtail. Dan sekarang jelas ada nada kesal dalam suaranya. Saya yang menemukan Anda. Saya yang membawakan Bertha Jorkins kepada Anda. Iya betul, kata pria yang kedua, kedengarannya geli. Itu tindakan liar. Tak pernah terpikir olehku kau menemukannya. Wormtail, meskipun kau mau jujur, kau tidak sadar betapa bergunanya dia ketika kau menangkapnya, kan? Saya berpendapat dia akan berguna, yang mulia. Membohong, kata suara kedua lagi. Kegelian yang keji terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Meskipun demikian, aku tak akan membantah bahwa informasinya sangat berharga. Tanpa informasi itu, aku tak akan pernah membuat rencana ini. Dan untuk itu, kau akan menerima imbalan, Wormtail. Aku akan mengizinkanmu melakukan tugas penting untukku. Banyak pengikutku yang lain akan bersedia merelakan tangan kanannya untuk melakukan tugas ini. Betulkah, yang mulia? Apakah? Wormtail kedengarannya ketakutan lagi. Wormtail, kau tak mau kalau kukejutkan. Kubuka sekarang, bagianmu akan datang pada saat terakhir. Tetapi aku berjanji kau akan mendapatkan kehormatan menjadi orang yang sama bergunanya dengan Bertha Jorkins. Anda, suara Wormtail mendadak parau, seakan mulutnya menjadi sangat kering. Anda akan membunuh saya juga. Wormtail, kata suara dingin itu licin. Buat apa aku membunuhmu? Aku membunuh Bertha karena terpaksa. Dia tak bisa apa-apa lagi setelah aku menyelesai menanyainya. Tak berguna. Lagi pula pertanyaan-pertanyaan menyulitkan akan diajukan kalau dia kembali ke kementerian dengan berita bahwa dia bertemu kau dalam liburannya. Penyihir yang sudah dianggap mati sebaiknya jangan sampai bertemu pegawai Kementerian Sihir di losmen pinggir jalan. Wormtail menggumamkan sesuatu pelan sekali sehingga Frank tidak bisa mendengarnya. Tetapi gumaman itu membuat pria kedua tertawa-tawa yang sama sekali tampak keriangan, sama dinginnya dengan bicaranya.
Kita bisa memodifikasi ingatannya, tetapi jampi memori bisa dipatahkan oleh penyihir yang kuat, seperti yang telah kubuktikan sewaktu aku menanyainya. Aku akan jadi penghinaan bagi almarhumah jika informasi yang kukeluarkan darinya tidak digunakan, Womtel. Di koridor di luar, Frank mendadak menyadari bahwa tangan yang mencengkram tongkatnya kini licin karena keringat. Pria bersuara dingin itu telah membunuh seorang wanita. Dia membicarakannya tanpa penyesalan sama sekali, malah dengan perasaan geli. Dia berbahaya, orang gila. Dia sedang merencanakan pembunuhan lainnya. Anak ini, Harry Potter, siapapun dia, dalam bahaya. Frank tahu apa yang harus dilakukannya. Sekarang saatnya dia pergi ke polisi. Dia akan mengendap-endap meninggalkan rumah dan langsung menuju box telepon desa. Tetapi suara dingin itu bicara lagi dan Frank bertahan di tempatnya ketakutan mendengar seteliti mungkin. Pembunuhan sekali lagi. Abdiku yang setia di Hogwarts. Harry Potter sudah bisa dikatakan dalam genggamanku, Womtel. Ini sudah keputusanku. Tak ada argumen lagi. Tapi diam. Kurasa aku mendengar lagi ini. Dan suara orang kedua itu berubah. Dia mengeluarkan bunyi-bunyian aneh yang belum pernah didengar Frank. Dia mendesis dan meludah tanpa menarik nafas. Frank mengira dia mendapat semacam serangan jantung. Dan kemudian Frank mendengar gerakan di belakangnya. Di koridor yang gelap, dia menoleh untuk melihat dan langsung lumpuh ketakutan. Ada yang melata menuju ke depannya sepanjang lantai koridor yang gelap. Dan ketika semakin dekat dengan lerret cahaya perapian, Frank menyadari dengan ngeri bahwa itu adalah ular raksasa, paling sedikit 3,5 meter panjangnya. Ngeri, terpaku, Frank hanya bisa memandang tubuh ular yang meliuk-liuk membuat jejak lebar di debu tebal di lantai. Makin lama makin mendekat. Apa yang harus dilakukannya? Satu-satunya jalan lolos adalah dengan masuk ke dalam ruangan tempat kedua pria itu merencanakan pembunuhan. Tetapi jika dia tetap di tempatnya, ular itu jelas akan membunuhnya. Tetapi sebelum dia mengambil keputusan, ular itu sudah sejajar dengannya dan kemudian luar biasa sekali. Ajaib sekali. Ular itu lewat. Dia menuju bunyi meludah dan mendesis yang dikeluarkan si pria bersuara dingin di balik pintu. Dan dalam beberapa detik saja, ujung ekornya yang bermotif berlian sudah menghilang melewati cahaya. Keringat membasahi dahi Frank sekarang, dan tangannya di tongkat gemeteran. Di dalam ruangan, suara dingin itu masih terus-menerus mendesis dan Frank menyadari bahwa ini aneh, walaupun tak mungkin. Pria itu bisa bicara dengan ular. Frank itu tidak mengerti apa yang terjadi. Dia ingin sekali kembali ke tempat tidurnya dengan botol air panasnya. Masalahnya, kakinya rupanya tak mau bergerak. Sementara dia berdiri gemetar dan berusaha menguasai diri, suara dingin itu berubah, bicara biasa lagi. Nagini punya kabar menarik, Womtel, katanya. Betulkah yang mulia? Kata Womtel. Betul, suara itu. Menurut Nagini, ada mage tua berdiri persis di luar ruangan ini, mendengarkan semua yang kita bicarakan. Frank tak punya kesempatan untuk menyembunyikan diri. Terdengar langkah-langkah kaki dan kemudian pintu dibuka lebar-lebar. Seorang laki-laki pendek botak, rambutnya yang tersisa beruban, dengan hidung runcing dan mata kecil berair berdiri di depan Frank. Wajahnya diliputi kekagetan yang luar biasa dan ketakutan. Persilakan dia masuk, Womtel. Mana sopan santunmu? Suara dingin itu berasal dari kursi berlengan antik di depan perapian. Tapi Frank tidak bisa melihat si pembicaranya. Si ular sebaliknya sekarang bergulung di atas karpet rusak di depan perapian, seperti karikatur anjing piaraan yang mengerikan. Womtel memberi isyarat agar Frank masuk. Meskipun masih sangat terguncang, Frank memegang tongkatnya semakin erat dan berjalan timpang melangkahi ambang pintu. Perapian itu satu-satunya sumber penerangan di dalam ruangan, memantulkan bayang-bayang panjang bergoyang pada dinding. Frank memandang ke punggung kursi berlengan. Orang yang duduk di situ rupanya lebih kecil daripada pelayannya, karena belakang kepalanya pun tidak kelihatan. Kau mendengar semuanya, Magel? Tanya si suara dingin. Kau menyebutku apa? Tanya Frank menantang. Karena sekarang setelah dia berada dalam ruangan,
Sekarang setelah tiba saatnya untuk bertindak, dia merasa lebih berani. Begitulah selalu yang terjadi dalam peperangan. Aku menyebutmu magel, kata suara itu dingin. Itu berarti kau bukan penyihir. Aku tak tahu apa maksudmu dengan penyihir, kata Frank. Suaranya semakin mantap. Yang ku tahu hanyalah aku sudah mendengar cukup untuk membuat polisi tertarik malam ini. Kau sudah melakukan pembunuhan dan kau merencanakan pembunuhan lain. Dan asal kau tahu saja, dia menambahkan mendadak mendapat inspirasi. Istriku tahu aku ada di sini. Dan kalau aku tidak pulang, kau tidak punya istri, kata suara dingin itu perlahan. Tak ada yang tahu kau di sini. Kau tidak memberitahu siapapun kau akan ke sini. Jangan bohong kepada Lord Voldemort, Muggle. Karena dia tahu. Dia selalu tahu. Betulkah? Kata Frank kasar. Lord, ya. Aku tak menghargai sikapmu, my lord. Berbaliklah dan hadapi aku seperti laki-laki. Tetapi aku bukan laki-laki, Muggle, kata suara dingin itu, nyaris tak terdengar. Karena sekarang ditingkahi derik api. Aku lebih dari sekedar laki-laki. Jauh lebih dari itu. Meskipun demikian, kenapa tidak? Aku akan menghadapimu. Wormtail, putarlah kursiku. Perayaan itu merengek. Kau mendengarku, Wormtail? Perlahan, dengan wajah mengerut, seakan dia lebih baik melakukan apa saja daripada mendekati tuannya dan karpet tempat berbaring si ular. Laki-laki kecil itu maju dan mulai memutar kursi. Si ular mengangkat kepalanya yang jelek berbentuk segitiga dan mendesis pelan ketika kaki kursi tersangkut karpetnya. Dan kemudian kursi itu menghadap Frank dan dia melihat apa yang duduk di atasnya. Tongkatnya jatuh berkelontang di lantai. Dia membuka mulut dan menjerit. Frank menjerit luar biasa kerasnya, sehingga dia tak pernah mendengar kata-kata yang diucapkan makhluk di atas kursi itu saat dia mengangkat tongkatnya. Ada kelihatan hijau, suara menderu, dan Frank Bryce terpuruk. Dia sudah meninggal sebelum menyentuh lantai. 300 km dari tempat itu, anak yang bernama Harry Potter terbangun dengan kaget. Itu akhir dari chapter pertama, Harry Potter dan Piala Api. Langsung disambut dengan tegang, dengan situasi yang penuh rahasia dan penuh tanda tanya. Apa yang mereka rencanakan? Apa yang akan terjadi di Piala Quidditch? Apa yang akan terjadi kepada Harry Potter? Kita lanjutkan nanti pembacanya di video-video selanjutnya. Semoga menghibur dan supaya lebih terasa euforianya, silakan membeli buku Harry Potter and the Goblet of Fire, cetakan Indonesia, Harry Potter dan Piala Api. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.